Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Budiono dengan materi perbandingan antara logika saklar dengan diagram ladder PLC. Materi 7. Diagram ladder. Dengan dasar logika saklar dan aturan tersebut, maka dikembangkan perangkat canggih yang bernama PLC. Dalam bahasa pemrogramannya yang paling populer yaitu dengan menggunakan diagram ladder. Bentuk diagram ladder kira-kira seperti berikut, ini ya. Ini adalah diagram ladder, bentuknya seperti tangga, maka disebut dengan diagram ladder. Dimana ini adalah sebagai input atau saklar atau sensor. Yang ini adalah sebagai output adalah perangkat-perangkat yang dikontrol, misalkan pompa dan yang lain. Nah, maka dari sini simbol-simbol yang digunakan di diagram ladder adalah ini adalah saklar input, biasa diberi nama, ini adalah address dan nama biasanya. Yang ini disebut dengan normally open. Sedangkan dalam bentuk normally close di sini diberi coret, tanda coret. Yang ini normally close. Sedangkan untuk output itu diberi gambar seperti berikut, atau bulat biasanya, atau kotak. Kalau yang kotak ini adalah sebagai akhir dari program, biasanya ini bulat. Dengan ini addressnya adalah DR1, DR2 dan selanjutnya. Nah, kalau kita bayangkan bahwa ini adalah suatu rangkaian bahwa tegangan di sini adalah VCC 24 volt dan ini 0 ya, atau ground ya. Pada diagram ladder di mana output itu dapat dijadikan sebagai input, tetapi input tidak bisa atau tidak dapat dijadikan sebagai output. Perbandingan antara logika saklar dan diagram ladder. Nah, kita coba lihat yaitu tabel berikut. Di sini ada logika saklar dan ini adalah diagram ladder. Misalkan yaitu input normally open, saklarnya adalah seperti berikut gambarnya, dan diagram laddernya adalah seperti ini. Dengan kalau ini adalah normally close, saklar seperti ini, secara fisik seperti ini, maka dalam diagram ladder digambarkan seperti ini. Berarti ini adalah diberikan tanda coret atau normally close atau kebalikan, komplement. Dengan output di dalam saklar kita pakai biasanya adalah lampu sebagai outputnya, dengan di sini adalah sebagai berikut gambarnya. Berarti di sini ada nama lampu dan ini adalah addressnya. Berarti ini address pada hardware tersebut, itu tergantung dari masing-masing PLC. Sedangkan kalau kita buat rangkaian ini, berarti kalau ini ada saklar A normally open, kita sambungkan dengan suatu lampu output, sini input, maka gambarnya adalah diagram laddernya seperti ini. Nah, diagram laddernya kita dapatkan seperti ini. Ini adalah saklar A dan ini adalah lampu ya, dan ini N. Seakan-akan di sini di bawah ini seakan-akan kita berikan satu daya, ada daya, berarti di sini adalah VCC dan ini adalah groundingnya. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke operator node. Berarti operator node yang adalah komplement, berarti ini gambarnya seperti ini rangkaiannya, maka digambarkan dalam diagram ladder seperti ini. Dalam operator N, berarti ini adalah seri A dan B, sama ini di seri, dan ini lampu output. Operator on itu operator OR atau paralel, maka digambarkan dalam seperti ini paralel A, saklar B namanya, dan ini adalah address, dan ini output adalah lampu dan addressnya. Operasi dengan lebih dari satu output itu bisa digunakan seperti ini. Berarti ini ada rangkaian saklar 1, ini rangkaian 1, output 1 L1, dan ini adalah output L2 nya. Jadi digambarkan laddernya seperti berikut. Diagram ladder secara garis besar, maka dalam garis ladder dia cara mengeksekusinya adalah per baris, masing-masing baris dieksekusi. Nah, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 terus berputar terus selama ada power atau power belum dimatikan. Berarti pertama dia akan perintah yang pertama untuk ini biasanya yaitu kita scan inputnya, bagaimana kondisi input, terus kalau gini dilakukan operasi, berarti operasinya bisa R, bisa OR dan yang lainnya. Nah, setelah ketemu solusinya untuk mengeset outputnya, berarti eksekusi program pada
diagram ladder dilakukan secara berurutan atau sekuen dari atas ke bawah secara terus menerus. Ini sistem operasi dari PLC pada saat mengeksekusi program ladder dengan urutannya adalah, pertama adalah kita scan, berarti inputnya kita scan, berarti kondisi input pada baris 1 input. Setelah itu dioperasikan, melakukan operasi. Setelah operasi kita ngeset output yang pada gambar pada baris 1 ya. Nah, begitu juga untuk garis 2 sama, men-scan inputnya, kondisi inputnya gimana, lalu kita lihat operasi yang diperlukan apa, setelah itu kita set outputnya, terus menerus dilakukan selama power supply tidak dimatikan. Perbandingan antara saklar dan diagram ladder. Kalau saklar di sini adalah S1 2, kita paralel. Ini adalah motor, anggapnya motor adalah sebagai output, maka dalam PLC kita sambung seperti ini. Berarti ini masuk in 1 dan ini kita sambungkan pada in 2 dan outputnya kita masukkan ke DR1. Ini output. Berarti ini adalah terminal output, yang ini terminal input. Jadi sedangkan diagram laddernya seperti ini adalah paralel, berarti kita paralel diagram ladder DR1. Sedangkan kalau ini adalah pakai perintah yang ada di PLC, biasanya perintah langsung, berarti load or out N. Nah, kira-kira secara fisik seperti ini cara menyambungkannya. Ini adalah terminal, dan ini adalah power supply yang diperlukan oleh PLC, dan ini ke output. Berarti ini ada terminal, ini groundnya, maka ini ground, ini outputnya di sini. Nah, terminal output ini dihubungkan langsung ke outputnya, atau biasanya melalui modul output dulu. Sehingga persamaan di sini dapatkan bahwa CR1 sama dengan IN1 ditambah dengan IN2. Rangkaian logika OR di mana jika salah satu saklar ditekan atau aktif maka motor akan berputar. Perbandingan saklar dengan diagram ladder yang kedua adalah kita seri. Berarti ini S1 S2 kita seri. Ini secara diagram ada di PLC. Berarti ini terminal output, ini terminal inputnya. Terminal input antara seri dan paralel sama, cuma yang dibedakan adalah yaitu di diagram ladder atau di dalam pemrogramannya. Seperti ini. Jadi kalau kita lihat secara fisik sama seperti yang tadi, tapi outputnya pun akan berbeda, di mana dapatkan bahwa DR1 sama dengan IN1 kali IN2, atau rangkaian logika N di mana jika kedua saklar ditekan atau aktif maka motor baru akan berputar. Perbandingan yang selanjutnya yaitu gerbang logika, yaitu kalau multiple N berarti kita seri N1, N2, N3, N4 kita seri dan kita paralel dengan N5, maka ini keluaran CR1. Sehingga persamaannya adalah CR1 sama dengan dalam kurung N1 kali N2 kali N3 kali N4 ditambah N atau IN5. Sedangkan untuk OR yang banyak, yaitu kita ini berarti IN1, IN2, IN3, IN4 kita paralel bersama, setelah itu kita seri dengan IN5. Sehingga persamaannya adalah CR1 sama dengan dalam kurung IN1 ditambah IN2 ditambah IN3 ditambah IN4 dot IN5. Sedangkan untuk N blok, nah di blok per blok ini ada blok 1 blok, ini 2 blok, ini adalah dimana IN1, IN2 di paralel, IN3 sama IN4 di paralel, sehingga persamaannya adalah dapatkan dalam kurung IN1 ditambah IN2 dot dalam kurung IN3 IN4. OR blok sama, berarti IN1 sama IN2 di seri, IN3 not di seri dengan IN4 ya. Ini CR1 adalah outputnya, sehingga saya dapatkan persamaan CR1 sama dengan dalam kurung IN1 dot IN2 ditambah dalam kurung IN3 not sama IN4. Sedangkan untuk N berarti kita bisa seperti ini. Untuk NAND gate, bisa dilakukan seperti ini. IN1, IN2 seri dulu, ditarik CR1. Nah,
Setelah itu CR2 itu adalah merupakan komplement dari CR1. Berarti hasil akhirnya adalah CR2 yang dipakai. Ini adalah NAND gate. Atau bisa digunakan yaitu buka pakai rumus De Morgan. Kita bawa in1 dot in2 not bersamaan, maka ini sama dengan in1 plus in1 not ditambah in2 not, atau seperti ini. Ini adalah hasilnya sama, yaitu menggunakan teorema De Morgan. Dengan NOR gate sama caranya, yaitu berarti kita OR-kan, yaitu CR1 kita ambil notnya, CR2 adalah merupakan NOR dari in1 dengan in2. Atau kita dapatkan bahwa De Morgan di sini in1 plus in2 bersamaan not, maka di sini bisa dipisah menjadi dot. Berarti kalau plus jadi dot, kalau di plus berarti in1 not dot in2, seperti ini. Ini hasilnya sama. Ini menggunakan yaitu aturan De Morgan. Dengan XOR gate, XOR itu juga bisa kita lakukan di sini. In1 in2 ya, kita paralel, CR1 not ya, kita seri, maka hasilnya CR2. Pertama adalah in1 in2 seri, ini ada dua kan, in1 in2 seri sama dengan CR1, dan sini kita ambil notnya, berarti in1 in2 paralel terus di end kan dengan CR1. CR2 itu adalah hasil dari XOR atau XOR, bang XOR. Atau bisa kita gunakan seperti ini, in1 paralel sama in2, in1 not paralel dengan in2 not. Ini seperti ini. CR2 sama dengan in1 dalam kurung in1 ditambah in2 kali in1 not ditambah in2 not. Untuk latch itu adalah mengingat atau menahan. Katakan mengingat atau menahan, di dalam digital dikatakan untuk menahan dan digital itu biasanya menggunakan output sebagai input. Berarti output ini akan menahan dia sendiri, digunakan untuk menahan dirinya sendiri. Itu adalah latch. Misalkan seperti ini, ada in1 diparalel dengan CR1 terus di seri dengan AR1 not, maka CR1. Dengan in1 in2 itu AR1. Berarti ini ada AR1 adalah yaitu address memori yang ada di PLC, berarti tidak ada di terminal. Kalau yang CR1 ini adalah dia memiliki terminal yang bisa kita sambungkan ke perangkat hardware ya. Kalau yang ini adalah internal memory, itu adalah latch, berarti dia CR1 akan ditahan dengan dirinya sendiri. Ini namanya latch atau output jadikan input. Jadi saya dapatkan bahwa CR1 sama dengan in1 ditambah CR1 dot dalam kurung in1 in2 not. Dengan salah satu aplikasi PLC yang paling banyak digunakan adalah misalkan kita menggunakan yaitu untuk sistem otomasi pada industri, yaitu kita menggunakan PLC. Tapi di sini kita bahas secara detail tentang PLC dengan pneumatik ya. Nanti kalau ada waktunya mungkin bisa ditindaklanjutin. Aplikasi ini PLC digunakan untuk menggerakkan silinder pneumatik, yaitu dengan cara menekan tombol in1 maju dan in2 mundur. Berarti kalau di sini ada saklar, ini masukkan ke PLC, dan sini ada gerbang. Ini ada liritan, ada sak. Berarti di sini ada liritan. Berarti kalau kita lihat bentuk dari pneumatik adalah ini, di sini adalah satu silinder yang dikontrol oleh liritan, maka dia akan bisa bergerak ke kiri maupun ke atas. Nah, ke kiri ke atas artinya dia mengondisikan bahwa kalau output udara dari sini bisa dikendalikan untuk mengendalikan, yaitu untuk mengendalikan silinder maju atau mundur. Jadi kalau saya tekan 1, dia akan in1 saya tekan, maka dia maju. Kalau in2 saya tekan, maka dia mundur. Maka secara kita diagram leadernya adalah ini in1 CR1 not ya, karena saya tekan saya lepas berarti dia akan nahan maju terus, maka CR1 harus menahan dirinya sendiri ya. Dengan kecuali adalah N2, nah dengan syarat N2 tidak tekan. Kalau N2 ditekan maka CR1 akan berhenti.
Berarti untuk menghentikan dia supaya nggak maju, maka harus ditekan dengan in 2. Kalau in 2 ditekan dan in 1 tidak tekan, maka dia akan mundur. Yaitu berarti TR2 ini adalah digunakan untuk menahan dirinya sendiri atau mengelets ya. Berarti begitu saya tekan N2 kita lepas, maka dia akan mundur terus selama in 1 tidak ditekan. Itu pemahaman dari. Nah, salah satunya misalkan untuk kasus 1 kita ambil pengisian tandon air. Kita punya tandon air seperti berikut. Di sini ada pompa dan di sini ada saklar S1 dan S2 dan di sini ada keran untuk penggunaannya. Desain pengisian jika tangki tandon kosong, artinya S1 tidak kena 0, S2 juga tidak kena 0, berarti artinya kosong, maka pompa beroperasi, berarti P sama dengan 1 pompanya itu. Pada saat sensor 1 kena dan sensor 2 dan sensor 2 keduanya kena air, berarti dua-duanya kena air. Sensor 1 dan sensor 2 keduanya kena air, berarti S1 sama dengan 1 dan S2 sama dengan 1, artinya tandon sudah penuh, maka pompa dimatikan. Nah, dari desain program tersebut, dari desain yang kita inginkan tersebut, maka dapat diperoleh dengan tabel kebenaran seperti berikut. Ini adalah S2 dan S1 dan ini P. S1 posisinya di bawah. Berarti kalau dia dua-duanya tidak ketekan, berarti S2 tidak kena air, S1 tidak kena air, pompa saya hidupkan. S2 nggak kena, S1 kena, maka pompa masih saya hidupkan. Tapi begitu S2 kena, S1 tidak kena, ini kan nggak mungkin. Berarti saya beri tanda kali. Berarti tidak mungkin terjadi. Nah, begitu S1 dan S2 kena air, maka pompa saya matikan. Dengan menggunakan yaitu aturan shop, kita menggunakan untuk selanjutnya, untuk kasus-kasus selanjutnya, maka kita menggunakan aturan shop karena jauh lebih mudah, bukan jauh lebih mudah, hampir semua buku apapun itu dia mengembangkan yaitu metode shop daripada metode BOS. Maka dengan aturan shop, maka dari tabel kebenaran dengan metode shop diperoleh bahwa P sama dengan S1 not, S2 not ditambah S1, S2 not. Nah, karena yang sama adalah S2, kita keluarkan pakai hukum distributif. S2 keluar, maka dalam kurung di sini adalah S1 not ditambah S2. Dalam aturan OR, maka S1 not ditambah S1 itu sama dengan 1, sehingga dapatkan P sama dengan 1 kali S2 not atau sama dengan S2 not. Nah, jika digambarkan dalam diagram metode seperti berikut, berarti ini adalah saklar atau sensor, ini sensor, dan ini adalah motor, di sini adalah pompa untuk menggerakkan pompa. Demikianlah materi saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.